Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanima Jariani. Saya dari kelas 3 PAUD A, Institut Agama Islam Nusantara Batang Haliri. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester filsafat umum. Langsung saja. Pertama adalah zaman Yunani kuno atau periode klasik. Jadi pemikiran filsafat adalah kosmosentris, yakni para filosof masa ini mempertahankan asal-usul alam semesta dan jagat raya. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi kebenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mempertahankan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Ini berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Berikut ini 3 contoh filosof Yunani kuno yang saling berpengaruh. Yang pertama, Socrates. Pada masa Socrates ini ia mengubah konsentrasi itu menjadi pusat pada pertanyaan mengenai manusia dan masyarakat. Yang kedua ada Plato untuk menggambarkan pemikiran mengenai dunia ide. Plato memiliki sebuah alegori yang sangat terkenal, yaitu alegori gua, di mana ada sekelompok orang yang terpasung di dalam gua dan menghadap ke dinding gua. Selama itu mereka melihat bayang-bayang di dinding tembok dan menganggap itu sebagai realita. 3 ada Aristoteles. Aristoteles menganggap apa yang ada di dunia adalah realitas sesungguhnya dan ide-ide muncul dari realita yang dilihat sehari-hari. Selain itu, Aristoteles juga merupakan guru dari Alexander Agung. Yang kedua adalah zaman abad pertengahan. Ciri pemikiran abad ini teostris, yakni para filosof pada masa ini memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Pada masa pertengahan ini terdapat periode membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh diktir-diktir gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Pada masa ini, perkembangan filsafat ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Yang ketiga adalah zaman abad modern. Pada filosof terjadinya manusia sebagai pusat analisis filsafat yang disebut anthropocentris. Zaman pencegahan Inggris Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan di Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, revolusi, bahkan reformasi. Tokoh-tokoh pada zaman ini ada Nico Claus
Kopernikus. Ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu berputar sehari-hari pada porosnya dan berputar bertahun-tahun mengitari matahari. Yang kedua ada Galileo Galilei. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola menggunakan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Yang terakhir ada Francis Bacon. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan inductive action, tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan ideolos. Yang keempat adalah zaman abad kontemporer. Jadi pokok pemikiran zaman ini ialah logosentris. Artinya teks menjadi tema sentral pada diskusi para filosof. Tokoh-tokoh pada zaman ini yang pertama ada Gottlob Frege. Frege berpendapat bahwa dasar yang kokoh bagi matematika dapat diamankan melalui logika dan analisis yang ketat terhadap logika dasar kalimat-kalimat. Cara ini juga bisa menentukan tingkat kebenaran suatu pertanyaan. Yang kedua ada Bertrand Russell. Ia mencoba menggabungkan logika Frege tersebut dengan empiris yang sebelumnya telah dirumuskan oleh David Hume. Bagi Russell, dunia terdiri dari fakta-fakta atomis atau atomic facts. Abad pertengahan disebut juga abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sebuah penyimpangan dari peristiwa sejarah yang kelam seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, intuisi dan sebagainya. Demikianlah halnya filsafat mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah. Khalifah ini berkembang saat pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia ini Khalifah ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai dari tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Perkembangan selama 3 abad terdapat pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki. Sebelumnya merupakan bagian dari tentara khalifah yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti dari dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melahirkan diri Baghdad dan Ifriqiya kepada Akbaliyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagun yang menghancurkan Baghdad. Dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad, kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo pada tahun 1261 di bawah kenaungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517 dan tergeser khalifah dari Qaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. 5. Filosof Muslim di abad pertengahan. Yang pertama ada Al-Farabi, dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Thani. Ia adalah salah satu filsuf Muslim terbesar dunia. Yang kedua ada Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam.
Dia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, seorang teologi, lalu menjelang akhir hidupnya ia menjadi seorang pemikir mistik. Ia telah mencoba mempengaruhi terpecahnya saat ada banyak perselisihan pada zamannya, yaitu antara filsuf dan teolog, antara rasionalisasi dan tradisionalisasi dan tradisionalis, serta mistik dan ortodoks. Yang ketiga ada Ibnu Rashid. Ibnu Rashid yang dikenal di barat sebagai Averroes, yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar pada agama Islam dari filsafat barat daripada pemikiran Islam. Ia adalah seorang pemikiran yang luar biasa. Dia adalah seorang hakim, ahli hukum Islam, seorang dokter, dan seorang filsuf. Yang keempat ada Ibnu Arabi, adalah pemikiran filosof Islam yang paling unik, paling membingungkan, dan sekaligus paling mendalam. Ia adalah pemikir postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Yang kelima ada Ibnu Khaldun, adalah syekh dari sebuah ilmuwan sosial. Dia adalah seorang filsuf muslim dalam bidang sejarah ilmuwan sosial pertama. Dia adalah pemikiran Islam pertama yang menekankan pemikiran empiris dan daripada teori normatif. Ia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional, sebagaimana kata Al-Kindi pada 101 sampai 873 Masehi bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Dan dia telah mendukungkan umatmu pada yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Qadsiyah ayat 13. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Hakikat manusia adalah rohaninya, yakni yang apa yang disebut idealisme berpandangan bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau rohania atau cita. Idealisme adalah artian umum serta paham atau kegiatan yang sesuai dengan ideal atau pakemnya. Contohnya sederhana, dalam sebuah pekerjaan ketika tidak menyukai pekerjaan itu adalah akhirnya memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme. Sementara aliran materialisme memandang hakikat dunia pada kenyataan fisik semata. Salah satu contoh materialisme dalam kehidupan sehari-hari adalah kepemilikan terhadap rumah. Sebenarnya rumah adalah kebutuhan dari setiap orang untuk berteduh. Namun orang yang materialistis justru beranggapan bahwa kepemilikan terhadap rumah bisa dijadikan alat untuk mengubah status sosial. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan semesta pada kutub yang lain. Empiris berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Empirisme adalah suatu aliran dan filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu emperia yang berarti pengalaman. Dalam empirisme kebenaran hanyalah dapat diperoleh melalui pengalaman. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio, akal budi. Empirisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hanya pengalaman lewat indera merupakan sumber pengetahuan yang benar. Jadi, empirisme bertolak belakang dengan pandangan rasionalisme. Pendirian aliran rasionalisme dan empiris sangat bertolak belakang. Rasionalisme
berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan empiris berpendirian sebagai berdirinya sebalik baliknya pengalaman menjadi sumber tersebut. Kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalisme, sehingga titik kelemahan tersebut mengandung kritik tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sama-sama memikirkan filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosof yang bersubjek tersebut. Kelebihan kemampuan menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Empirisme, kelebihannya pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kekurangannya indera terbatas dan indera menipu, objeknya menipu, indera dan objek sekaligus.